Ini kisah seseorang yang gelisah karena sudah di dekat Ka'bah, sudah melihat Ka'bah, tidak bisa nangis. Padahal semua orang, ya, insya Allah semua orang begitu melihat Ka'bah atau ada di Masjidil Haram di sekitar Ka'bah itu pasti menangis. Ada yang dibrol nih, ada yang diempet. Bahkan saya keberapa pun masih ternyuh, istilahnya jadi menangis. Jadi ada sentuhan spiritual, entahlah, tidak bisa diempet itu, nangis. Apalagi nanti kalau di Arafah pas wukuf itu tidak bisa terbendung. Dan ini tidak. Saya melihat orang-orang menangis iri, katanya. Iri. Kok iso nangis? Lah saya ini kok tidak bisa nangis? Ini tanda-tanda apa? Baik. Begini. Saya tidak menyebut nama, juga yang tanya ini tidak usah gelisah, tapi mohon maaf harus saya terus terang kepada semuanya bahwa kita memang harus membersihkan hati ini ketika akan ke sana. Bahwa banyak dosa, iyalah, kita semua banyak dosa, tapi ketika akan pergi ke Baitullah, umroh atau haji, itu harus benar-benar lepas dari urusan dunia. Wis ndak usah eling bondoni, keluarganya ya sudah ditinggalkan dengan baik-baik, sudah pasrah total kepada Allah SWT. Namanya ikhlas, harus ikhlas. Kemudian kalau merasa banyak dosa, jangan takut. Wah, aku banyak dosa, kok nyangkono dihukum. Jangan takut, banyak-banyak istighfar, itu tomboni dosa. Banyak-banyak istighfar sebelum nyampe sana. Jadi di negeri ini, setelah tahu akan berangkat umroh atau akan berangkat haji, toto hati, diikhlaskan total karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis gak usah misalnya nanti di perjalanan ada gangguan, ada yang ndak enak, ndak usah ngersulo. Enek konsumsi sing gak tepat waktu, ndak usah ngersulo. Sudahlah, pokoknya pasti penjenengan kalau umroh atau haji mesti dalam perjalanan ada saja gangguannya. Ya sesuai dengan amal ibadah masing-masing memang. Memang pengalaman saya membimbing haji atau umroh itu selalu ada orang yang mengalami sesuatu itu ketika saya korek itu ada lakon urip yang memang perlu dikoreksi, perlu dievaluasi. Nah, yang evaluasi itu diri kita, jangan orang lain, karena yang tahu kita kan kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu yaumil qiyamah. Demikian Sayyidina Umar menasihati kita. Hitunglah dirimu, koreksilah dirimu sebelum kamu nanti dikoreksi dan dihitung di akhirat. Jadi itu harus ikhlas, tidak mudah protes, tidak mudah ngeluh, tidak mudah sambat. Artinya sabar, kemudian banyak istighfar. Kok cik belum bisa nangis? Wallahualam, saya tidak tahu itu. Kalau sudah begitu tuh, ya insya Allah sudah bisa. Apa untungnya nangis? Besar sekali. Air mata kita dihitung oleh malaikat, diberi imbalan pahala luar biasa, baik derajat ampunan maupun kemudahan hidup dan kemudahan di akhirat nanti. Yang jelas kita yang bisa mengeluarkan air mata dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT adalah nikmat besar yang wajib kita syukuri. Jika belum bisa, maka harus kita usahakan untuk bisa. Jadi jawabnya, mengapa saya tidak bisa menangis di depan Ka'bah? Karena ada sesuatu dalam perjalanan hidup panjenengan. Apa itu?
wallahu alam, tetapi kemungkinan adalah soal kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, soal keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, soal kesabaran dalam menjalani atau menapaki kehidupan ini. Pasti ada something, ada sesuatu. Tidak mungkin hamba yang normal, hamba yang biasa, sudah sebagaimana umumnya nih, kalau pertama kali di depan Ka'bah tidak menangis, itu tidak mungkin. Ada sentuhan spiritual yang luar biasa dahsyatnya. Tapi nanti kalau yang sudah sering ya mboten kan. Nek bolak-balik rono ya rada biasa, ngapunten, saya juga makin lama juga makin biasa. Orang Arab juga makin biasa juga. Karena wis bolak-balik itu manusiawi, tidak cacat. Itu manusiawi sekali, bahwa sesuatu yang sudah sering dilihat ya biasalah. Ini gampang nih suami istri ini lho. Cik pacaran, waduh, top wis, serba indah dunia ini. Mantan anyar cik enak. Anak situ ya cik enak. Anak loro wis mulai. Dan seterusnya, nanti lama-lama ya seperti saudara.